Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, maka meningkat pula lah amal-amal kebaikan. Dengan meningkatnya amal-amal kebaikan, maka semakin banyaklah kebaikan-kebaikan yang bisa kita tebarkan. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga ketika posisi kita sebagai kepala keluarga. Dalam rumah tangga posisi kita sebagai seorang ayah bagi seorang anak. Tentu meningkatnya nilai-nilai kebaikan membuat kita mampu untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan itu kepada anak-anak kita. Sehingga ketika kita menghendaki rumah tangga itu asmara dalam nuansa sosial yang penuh nilai-nilai kesolehan, bukan hanya orang tuanya saja yang soleh, tetapi juga anak-anak keturunan kita, semua mereka dalam keadaan soleh. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini di program Asmara yang penuh warna kebahagiaan ini, kita akan berbicara tentang Super Daddy bagi anak remaja. Kita mungkin pernah mendengar istilah Super Daddy. Kira-kira apa ya yang ada dalam benak Anda? Ya, pasti gambaran-gambaran yang sangat ideal. Pertama, seorang bapak yang mungkin secara fisik divisualisasikan dengan gambar bapak yang fisiknya kekar, gagah, manly, atletis. Lantas, dari sisi penghidupan, ia adalah seorang bapak yang secara kekayaan adalah orang yang tajir. Dan secara keterampilan, pengetahuan, Super Daddy adalah sosok yang serba bisa, yang serba energik, cekatan, dan bisa menyelesaikan segala persoalan-persoalan dalam kehidupan. Gambaran ini tidak terlalu salah. Tetapi jika orientasinya adalah output saja, kelak di belakang hari dalam kehidupan rumah tangga akan menjadi masalah. Sehingga Super Daddy di sini harus kita tambah dengan satu embel-embel kalimat bagi anak remaja. Maksudnya adalah menjadi bapak yang istimewa bagi anak-anak dalam rumahnya yang kini tengah menginjak pada usia remaja. Kita sering menyebut masa ini adalah masa transisional. Kita sering menyebut masa ini adalah masa pancaroba. Kita menyebut masa ini adalah masa perubahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Meskipun dalam kacamata Islam tidak ada yang disebut dengan fase seperti ini. Yang ada adalah dari anak-anak langsung dewasa. Tidak ada jeda waktu. Sehingga mestinya tidak ada pembenaran terhadap suatu kesalahan-kesalahan. Dan mestinya pula supaya tidak ada kesalahan-kesalahan, apalagi na'udzubillahi min dzalik yang fatal yang dilakukan oleh remaja yang menurut kita dalam usia transisional ini, adalah mestinya dilakukan penanaman nilai-nilai yang baik. Bagi seorang Super Daddy sebenarnya tidak terlalu rumit yang bisa dilakukan dalam mentransfer nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya. Di samping nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan yang memang harus diperkuat semenjak mereka masih berada dalam kandungan, maka secara praktis dalam interaksi sosial seorang ayah terhadap anak,
bisa saja kita melakukan cukup hanya pada 2 hal yang kita tanamkan pada anak-anak kita yang sedang tumbuh menginjak dewasa. Kita menyebutnya anak-anak yang sedang memasuki fase remaja. Apa 2 hal itu? 2 hal itu adalah pertama terkait dengan soal tanggung jawab. Dan yang kedua adalah hal yang terkait dengan aktivitas spiritualitas seorang anak remaja. Wajar kalau Rasulullah SAW sangat wanti-wanti kepada kita para orang tua dalam salah satu sabdanya yang berbunyi, "Adibu auladakum wa ahsinu adabahum." Didiklah putra-putrimu dan perbaikilah akhlak mereka. Pada fase perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa inilah yang kita menyebutnya remaja, fase di mana perhatian kita orang tua harus lebih intensif kepada anak-anak. Perhatian dalam bentuk pendidikan. Pendidikan bukan sekedar mentransfer nilai-nilai akademis, tetapi pendidikan yang dimaksud adalah mentransfer nilai-nilai karakter kebaikan supaya ia menjadi mengakar dalam kehidupan putra-putri kita. Ada fase tanggung jawab, ada poin tanggung jawab maksudnya, ada poin spiritualitas. Pertanyaannya barangkali kapan kita sudah bisa menanamkan poin-poin tanggung jawab dan spiritualitas seorang anak? Tidak usah jauh-jauh, kita bisa merujuk pada pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dipisahnya tidur anak laki-laki dan perempuan, yakni saat mereka memasuki usia asyarah, 10 tahun, pisahkanlah tidur mereka. Anak laki-laki tidurnya terpisah dengan anak perempuan. Ini fase emas, fase starting awal di mana seorang ayah menunjukkan kesuperannya sebagai bapak mendidik anak-anaknya. Dalam bentuk tanggung jawab, kita bisa menanamkan kepada anak kita disiplin menjaga kerapihan ruangan. Berikutnya akan kita lanjutkan selepas pesan-pesan yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Anda masih bersama dengan Zakat TV di program Asmara. Super Daddy menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya dengan cara mengajarkan kepada mereka merapihkan tempat tidur setiap kali mereka bangun dari tidur. Diawali barangkali karena anak belum terbiasa, mereka bangun tidur, kemudian meninggalkan tempat tidurnya begitu saja. Ayah yang super, ayah yang istimewa, maka ia akan turun tangan langsung, membereskan tempat tidur bekas digunakan oleh anak kita tidur. Dan ayah kemudian bisa memanggil sang anak. Sini sayang, lihatlah bagaimana tempat tidur kamu sekarang. Anak bisa jadi terdiam. Tanyakan lagi, tadi waktu kamu pergi meninggalkan tempat tidur setelah kamu tidur semalaman, posisinya berantakan apa rapi? Anak pasti akan menjawab, berantakan. Kalau sekarang kamu lihat berantakan apa rapi? Anak pasti akan menjawab, rapi ayah. Beri pertanyaan berikutnya. Nah, menurut kamu tempat tidur ini
rapi dengan sendirinya, apa ada yang merapikan? Ya pasti ada yang merapikan, ayah. Kalau begitu sayang, bersediakah kamu untuk merapikan tempat tidur kamu? Sebab kalau ayah terus yang merapikan tempat tidur, nanti ayah jadi repot untuk bisa bekerja mencari nafkah buat biaya kuliah kalian nanti. Bagaimana? Biasanya kebanyakan anak pasti akan setuju. Pada usia 10 tahun mereka kita ajak berdialog tentang membereskan tempat tidur. Bila perlu diakhiri dengan tos, sehingga anak kita tidak merasa tertekan untuk menerima pesan-pesan kita. Esok hari kita dampingi anak kita. Begitu dia bangun tidur, pergi meninggalkan tempat tidurnya, kita panggil, "Sini sayang, lihat bagaimana ayah atau cara ayah membereskan tempat tidur kamu." Ayah yang super, maka dia akan membereskan tempat tidur. Perannya adalah peran merapihkan tempat tidur. Sementara peran anak adalah sebagai pengamat. Cukup training yang kita berikan kepada anak hari itu pada posisi ini saja. Syukur-syukur lisan kita cukup murah untuk memberikan pujian. Nah sayang, kamu sudah bisa menjadi pengamat yang baik. Hari ini kamu sudah mendapat pelajaran dari ayah. Kamu melihat langsung bagaimana caranya merapihkan tempat tidur. Kira-kira besok kamu mau lihat lagi? Anak pasti menjawab mau. Maka besok ketika anak mau melihat, mulailah dilibatkan. Misalnya saja kita membereskan spray, kalau memang tempat tidurnya kecil, maka anak kita cukup membereskan bantal. Ketika kita melipat selimut, karena selimutnya cukup lebar, kita bisa mengajak anak kita untuk memegang pada sudutnya yang lain. Kemudian kita bisa katakan, yuk kita melipat selimut seperti kita melipat bendera waktu upacara. Sudut ketemu sudut, bisa ya? Pasti aktivitas ini menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan. Dan bagi seorang anak remaja yang sebentar lagi masuk pada usia dewasa, pembelajaran seperti ini sangat berkesan, sangat berbekas, dan dalam memori otak akan tersimpan rapi dengan sebaik-baiknya. Apalagi flowchart yang kita berikan dengan alur yang begitu lembut. Anak tidak merasa digurui, anak tidak merasa disuruh-suruh, sehingga tidak ada penolakan dalam emosionalnya kalimat yang mengatakan bahwa orang tuaku memperbudak aku. Kemudian kita bisa menginjak pada pembelajaran-pembelajaran yang lain. Seperti menyapu misalnya. Kita ayah yang menyapu. Anak cukup melihat saja dulu. Cukup memperhatikan saja dulu. Esok harinya kita yang nyapu dan ngepel, anak kita cukup mengelap meja, mengelap benda-benda kecil, tidak perlu sampai yang besar. Dan seterusnya. Berhari-berhari seiring dengan perjalanan waktu, anak kita bukan sekedar menjadi penonton yang menyaksikan, kemudian ia menikmati posisinya sebagai penonton. Tetapi anak kita libatkan, maka kelak ia pun akan tumbuh cintanya untuk bergerak melakukan. Insya Allah, dari sisi ini anak akan mulai muncul rasa tanggung jawab dalam persoalan pekerjaan. Rasa tanggung jawab dalam merawat benda-benda. Bisa juga nanti kemudian dialihkan pada pos yang berbeda. Rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Super Daddy, ayah yang baik, akan mengajarkan kepada anaknya bagaimana tentang mengelola keuangan. Anggap saja ketika usianya 10 tahun ke bawah, anak meminta segala sesuatu, kita memberinya langsung. Ibaratnya tumplek-blek begitu saja, seperti uang yang turun dari langit. Tetapi memasuki usia 10 tahun, anak perlahan tapi pasti sudah mulai bisa diajak memanage keuangan. Misalnya saja ketika dia menginginkan
sesuatu yang nilainya besar dari sisi keuangan. Ayah bisa mengajak berdiskusi. Pertama, ajari dia untuk menabung. Ketika anak menabung, kemudian kita informasikan tentang harga barang atau kita tanya justru kepada dia berapa harga barang yang dia inginkan. Kita bisa memberikan nilai uang tambahan, entah itu separohnya, entah sepertiganya, entah seperempatnya. Atau kalau memang terpaksa bisa jadi bahkan kita yang menanggung 3/4-nya. Paling tidak anak kita pada fase seperti itu, pada poin tanggung jawab tentang keuangan, dia sudah mulai paham bahwa tidak semua barang yang mereka inginkan begitu mudahnya untuk didapatkan. Bisa jadi pula pada satu fase tertentu, pada poin yang berbeda tentang keuangan, tidak harus apa yang diinginkan oleh anak dipenuhi saat itu juga. Ini tentu saja untuk mendidik sang anak tentang merasakan bagaimana kegagalan mendapatkan apa yang ia inginkan. Sehingga jiwanya akan merasakan pengenalan tentang apa itu rasa kecewa, apa itu rasa sedih, apa itu rasa menderita. Namun demikian, kita nanti bisa kemudian menutupnya pada pemenuhan kebutuhan yang lain. Sehingga kelak ketika anak memiliki sebuah benda, memiliki sebuah barang, kita bisa berwasiat bahwa barang-barang itu harus dipelihara. Setelah rapih pada sisi tentang mas'uliyah, tanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat materi, dalam saat yang sama kita bisa menginjak pembelajaran, pendidikan pada remaja tentang nilai-nilai spiritualitas. Seperti apakah? Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Tetaplah bersama dengan kami. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV di program Asmara. Kita sedang berbicara tentang super daddy bagi anak remaja. Tentu saja yang kita harapkan adalah seorang bapak yang super, bukan hanya dari gambaran fisik, menonjol dari sisi output apalagi di luar, tetapi yang kita harapkan adalah seorang ayah yang bisa mentransfer nilai-nilai karakter kebaikan kepada seorang anak. Ketika secara mas'uliyah materi sudah bisa kita lakukan, maka tinggal poin yang kedua. Sekali lagi, tidak perlu ribet, tidak perlu jelimet, yang penting perlu menyisihkan waktu barang 10-60 menit buat anak. Karena ada fase di mana kita hanya memberikan wawasan, ada fase di mana kita menghendaki anak kita melihat langsung, kemudian sampai pada fase di mana anak kita terlibat langsung melakukan. Sehingga berikutnya kita tinggal melakukan pengawasan. Nah, sekarang pada fase spiritual. Tadi kita mengambil poin atau starting point awalnya adalah di usia 10 tahun. Karena sesuai dengan pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidur mereka, anak laki-laki dan perempuan sudah mulai dipisah. Maka berbicara fase spiritualitasnya adalah fase tentang toharoh. Fase tentang bersuci. Kalau di fase 10 tahun ke bawah, katakanlah usia 1 tahun, kita sudah mengajarkan anak kita tentang berwudu. Insya Allah harapannya di usia 10 tahun, praktek berwudu putra-putri kita sudah terampil. Dan tugas kita pada saat itu tinggal melakukan kontrol, pengawasan, dan pengarahan. Jika ada yang kurang,
bisa kita perbaiki pada fase ini. Misalnya saja tentang poin bagaimana menghemat air. Kita bisa jelaskan kepada anak kita bahwa yang dimaksud mengusap dengan air itu bukan menyiramnya atau tidak selalu identik dengan menyiramnya. Maka ajarilah anak kita bagaimana menangkap air yang keluar dari keran. Untuk membasuh muka misalnya, tidak harus sampai kedua telapak tangan kita mendapatkan air yang berlimpah sampai tumpah-tumpah. Melainkan air dalam satu kadar tertentu yang cukup untuk membasahi semua muka. Dan itu bisa langsung dipraktekkan oleh sang ayah. Kalau sang ayah masih ragu anaknya belum bisa, maka ayah bisa mengambil barang sekedup tangannya atau cidukan tangannya, kemudian diusapkan ke muka sang anak. Anak sehingga merasakan bahwa mukanya terusap air, bukan tersiram air. Ini spiritualitas dalam berwudu sekaligus mengajarkan tanggung jawab materi, yakni berhemat air. Kemudian apalagi kita bisa menginjak pada toharoh berikutnya, yakni tentang mandi janabah. Pada anak usia 10 tahun, besar kemungkinan alam berpikir mereka sudah mulai luas. Maka tentu saja sebagai seorang dedi yang super, dia harus tahu tentang perkembangan biologis dan psikologis anak-anaknya. Jika anaknya perempuan, maka seorang ayah dikatakan istimewa, dikatakan super jika ia tahu atau dia mendengar langsung kapan anak gadisnya pertama kali menstruasi. Ini seorang ayah yang super, di mana seorang anak gadisnya mendapatkan menstruasi pertama yang mestinya anak perempuan malu menceritakan hal yang paling privasi kepada jenis kelamin laki-laki lawan bicaranya, kepada ayahnya, tetapi justru anak ini berani menceritakannya. Bahkan ada seorang teman, karena begitu baiknya hubungan dengan anak-anaknya, yang tahu pertama kali anaknya menstruasi justru teman laki-laki ini dibanding ibunya. Ketika anak gadisnya mengatakan, "Aduh ayah, perut aku mules." Kemudian tiba-tiba anak perempuannya histeris melapor kepada dirinya, Ayah, itunya aku keluar darah. Ayahnya tersenyum. Kemudian feeling, ini sepertinya menstruasi pertama. Maka suami ini kemudian memanggil istrinya, "Mah, tolong tengokin anak kita. Sepertinya dia menstruasi pertama." Dan ternyata benar. Anak gadisnya mengalami menstruasi pertama. Dan hebatnya lagi, menstruasi pertama kalinya itu diketahui oleh sang dedi. Sehingga ayah bisa memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa itu menstruasi, bagaimana siklus menstruasi, berapa lama waktunya, dan sekaligus sang ayah bisa menjelaskan tentang darah ifadah. Apakah itu darah menstruasi ataukah darah sudah penyakit darah ifadah. Ayah bisa menanamkan nilai-nilai spiritualitas di sana. Sekaligus ayah bisa menjelaskan tentang beban-beban syar'i, tak terkecuali kemudian melebar pada urusan-urusan lain seperti urusan menutup aurat. Kesempatan seorang dedi mengajarkan kepada anak gadisnya bagaimanakah berbusana sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tertuang dalam surah Al-Ahzab misalnya, Allah menegaskan, "Qul ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yadnuna 'alaihim min jalabibihin." Dedi bisa menjelaskan tentang ayat ini, tak terkecuali juga asbabun nuzulnya. Dedi bisa menjelaskan kepada anak gadisnya, "Wahai putriku, kini kau sudah menginjak dewasa. Tubuhmu secara biologis akan tumbuh semakin sempurna. Namun sayang, Allah
sayang kepada kita. Allah memilihkan pakaian untuk wanita dengan pakaian yang akan menyelamatkannya, yaitu pakaian sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, disampaikan kepada istri-istri dan anak-anak perempuannya, juga kepada wanita-wanita mukmin. Ya Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita mukminah, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke sekujur tubuhnya. Ditambah lagi kemudian dengan sang ibu yang memang sudah lebih dulu memakai pakaian yang seperti ini, niscaya sang anak kemudian akan bisa mengikutinya. Dan bagi anak laki-laki tentu saja akan dikatakan super daddy jika kita sebagai bapak tahu betul bagaimana anak laki-laki kita mengalami mimpi pertamanya. Kapan itu terjadi? Di mana sang anak akan bercerita kepada sang ayah. Di sanalah saatnya mengajarkan tentang mandi janabat. Pada kasus pertama sang gadis diajarkan mandi janabat, kepada anak laki-laki pun diajarkan mandi janabat. Mas'uliyah, tanggung jawab, dan nilai-nilai spiritualitas mudah-mudahan menjadikan rumah tangga kita asmara plus barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat perbincangan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.